sesi pembuatan misi sekolah yang akan kita revisi untuk menjadi visi yang relevan dengan kondisi sekolah kita, visi yang berpihak kepada peserta didik. Untuk mendasari dari pembuatan visi ini, kita perlu memahami beberapa hal dulu. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa kita harus mengetahui konsep-konsep dari dasar kita untuk membuat visi. Jadi konsep yang pertama adalah konsep kunci dari budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Budaya positif yang bagaimana yang dimaksud, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, yaitu dari belajar konvensional atau kita berdiri menjelaskan, murid mencatat dan lain-lain, yang mana murid itu hanya menerima saja tanpa reaksi, vakum, artinya reaksinya hanya merespon guru yang memberikan pelajaran tanpa diberikan keleluasaan untuk mencari tahu sendiri. Jadi ini yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar dari konvensional kepada berpihak pada murid. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini kita akan terapkan di sekolah kita, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan kelas. Kemudian dasar berikut adalah motivasi perilaku manusia yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian apa kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar siswa kita perlu ketahui apa kebutuhan dasarnya untuk bisa kita kembangkan untuk menembakkan nilai-nilai kodrat alamnya, kodrat yang sudah melekat sejak lahir, yang kita tebalkan menjadi kodrat yang baik, yang berbudaya positif. Kemudian ada namanya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini bagaimana kita mengontrol keadaan, kondisi sekolah, kondisi termasuk kondisi perasaan dan kejiwaan atau situasi kondisi perasaan kita pada saat mengajar, kita juga perlu kontrol. Kemudian ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berkaitan dengan disiplin positif. Jadi keyakinan kelas ini murid akan membuat keyakinan kelas untuk kemudian menjadi peraturan di dalam kelasnya yang akan diikuti sehingga tercipta budaya positif di kelas. Dan selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bentuk penyelesaian masalah di dalam atau di luar kelas. Jadi kita akan jelaskan satu demi satu. Semangat sekali hari ini ya. Kemarin kita sudah sepakati untuk membuat kesepakatan kelas ya, supaya norma-norma semua kebajikan yang perlu kita terapkan di sekolah kita dapat dilaksanakan dengan baik ya. Nilai kebajikan yang perlu diterapkan di sekolah yaitu nilai profil belajar Pancasila bagi siswa SD ya, karena kesepakatan kelas yang perlu diterapkan dalam menghayati dan mengamalkan keenam nilai kebajikan ini ya. Oke, di sini sudah ada kertas 5 kertas
yang akan kita isi dengan usulan-usulan. Ya, jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengusulkan nilai-nilai kebajikan yang perlu diterapkan di kelas. Mengusulkan ya. Jadi masing-masing satu orang mengusulkan 2 nilai kebajikan yang akan diterapkan di kelas. Nilai kebajikan itu apa? Misalnya menjaga kebersihan. Kita sepakat untuk menjaga kebersihan, tidak mengganggu teman. Kita sepakat untuk tidak mengganggu teman. Semua yang baik-baik, ya, paham? Semua yang baik diusulkan 2 dari masing-masing siswa. Yang terbaik yang harus kita lakukan di kelas. Ya, berarti ini dipahami. Nah, dari kebaikan ini kita ambil 10 nilai kebaikan. 10 nilai kebaikan ini akan kita terapkan di kelas kita. Kan di papan peraturan kelas. Tempelkan di sini, ya. Nah, setelah dicatat, tempel dan urut di bawah. Ya, saya kasih waktu mencatat 1 menit. 1 menit. Nah, cepat saja di situ. Oh, yang penting di dalam. Di atasnya, makan ini. Ya, oh iya. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Yang belum ada 15 orang, baru ada 8. Oke, 9, 10. Yang 4 ya. Yang lagi. Tidak membantah guru. Tidak membantah guru. Baik. Sampai nomor 6 Gladys dicatat. Berikutnya nomor 7 dicatat oleh Yuni. Silahkan Yuni. Ya. Nomor 7. Ini ada banyak yang sama ya, jadi yang sama tidak usah dicatat. Tidak boleh mengejek teman, ya, tidak boleh mengejek teman. Kalau tidak boleh mengejek teman, kalimat positifnya apa? Menyayangi teman. Nah, kita sudah buat 11 peraturan kelas yang akan kita ubah ke dalam bahasa positifnya, ke dalam kata-kata positif yang nantinya akan menjadi nilai kebajikan. Ya, 1. Tidak ribut saat belajar. 2. Meminjamkan barang kepada teman jika diminta. 3. Tidak boleh mencuri. 4. Tidak boleh mengganggu teman. 5. Izin kalau mau keluar. 6. Tidak membantah guru. 7. Tidak boleh mengejek teman. 8. Menghormati guru. 9. Tidak boleh makan di kelas. 10. Tidak boleh ribut di kelas. 11. Menerapkan norma di kelas. 12. Tidak boleh membuli teman. 13. Tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Nah, kita ubah ini ke dalam kalimat positif, bahasa positif, atau dalam artian mengubah kalimat ini ke dalam hal-hal positif. Ya, kita mulai dari tidak ribut saat belajar. Kita buatkan kalimat positif apa? Tidak ribut saat belajar. Menghargai teman saat belajar.
Kalimat tidak ribut ini kita konversikan ke dalam bahasa yang positif, yaitu tidak ribut berarti menghargai teman yang ada di kelas. Ya, supaya tidak terganggu, jangan ribut. Ya, berarti satu menghargai teman dan guru ya, dan guru. Ya toh? Ya kan? Kita sudah menemukan hal-hal positif untuk diterapkan di kelas. Pertama, baca bersama. Menghargai teman dan guru. Dua, membantu teman saat dibutuhkan. Tiga, menghargai barang milik teman. Empat, menyayangi teman. Lima, menghargai guru. Enam, taat kepada guru. Tujuh, makan di tempat yang ditentukan di dalam kurung kantin. Delapan, menghargai teman saat belajar. Sembilan, datang tepat waktu. 10, menjaga kebersihan kelas. Oke, inilah yang akan kita sepakati untuk dilakukan ya. Ya, dilakukan ya. Nah, nanti kita akan buat konsekuensi apa jika siswa tidak melakukan ini. Nanti ada konsekuensinya, tetapi bukan hukuman, tetapi namanya konsekuensi. Ya, kalau misalkan kita mengambil barang teman, konsekuensinya apa? Diganti kalau hilang, dikembalikan kalau masih ada. Nah, itu konsekuensi, bukan hukumannya. Cut dulu. Ya, terlihat kita melihat Cia apa ya? Yang bisa terlihat yang melakukan kebajikan seperti apa? Menolong teman yang jatuh. Aduh, kasihan. Itu yang kita mau dengar ya. Terdengar ya? Oh, ini lagi masih terdengar. Aduh, kasihan ya. Kasihan kamu ya. Kalau terlihat si Dilon meminjamkan pulpen kepada Talia. Iya ya. Dilon meminjamkan pulpen kepada Natalia. Apalagi yang terlihat yang bagus dilakukan kebajikan yang dari sini, berbagi makanan. Ya, Gladys berbagi makanan kepada Tepen. Ya. Membagi makanan. Nah, kemudian bagi-bagi beasiswa itu salah satu penerapan nilai-nilai kebajikan. Ada yang dapat beasiswa dibagi sama temannya. Kemarin dapat masing-masing 30.000 ya. Luar biasa kebajikan yang dilakukan temannya dapat beasiswa ya. Berperilaku ini agak beda dengan terlihat. Berperilaku. Perdi berperilaku. Kira-kira berperilaku baik Perdi selalu datang tepat waktu. Ya, Perdi datang tepat waktu. Menghormati guru seperti Tabe saat lewat di depan guru. Itu berperilaku kebajikan. Ya.